Oke, selamat malam teman-teman. Mari kita bersama-sama mulai. Salam sejahtera semua. Acara Sinau Mana akan dimulai. Kita bersyukur sekali bisa berkumpul bersama-sama. Acaranya hari ini kita akan kemas dalam kondisi yang cukup fun. Jadi memang problema COVID-19 ini kita dapat adanya suatu kesempatan gitu, mencoba sebuah pertemuan online gitu. Untuk mengawali mungkin saya sendiri mengalami hal tersebut gitu. Jadi memang di setiap project menurut saya cukup unik dan setiap project itu butuh critical thinking masing-masing gitu. Tapi terkadang critical thinking itu muncul di tengah-tengah dan menjadi problema dan dilematis gitu. Tapi ya itu proses desain yang menarik. Jadi saya langsung saja hari ini diskusi kita akan dimulai. Pemateri kita hari ini adalah Mas Devri Agatha Ardianta. Beliau belajar arsitektur di Surabaya dan di Bandung. Sekarang telah menjadi tenaga pengajar arsitektur ITS Surabaya dan menjadi koordinator program S1 2016 dan 2019 sampai 2019 dan juga menjadi koordinator untuk Basic Design Studio and Architectural Design Research and Method 2018 sampai sekarang. Dan sekarang masih research tentang proses desain kreatif dan masih aktif di ITS dan di Ordes Arsitektur Studio. Ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Devri. Silakan Mas Devri. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentang topik kali ini memang mungkin bisa jadi agak-agak mendasar gitu ya tentang desain problem ataupun berkaitan dengan desain lah. Yang dimana desain itu sebenarnya kan semua bisa sepakat kalau kata desain sendiri itu agak kompleks, paradoks lah. Banyak yang meyakini desain itu nggak mudah loh gitu. Semua bilang gitu, orang-orang awam akan bilang gitu. Tapi di saat yang sama mereka juga akan menganggapnya mudah gitu. Contoh, kalau teman-teman di sini dapat pekerjaan, itu kan artinya dia merasa nggak mampu mengerjakan itu dan memilih untuk memberikan pekerjaannya itu ke teman-teman. Tapi di saat yang sama, dia kemudian besoknya udah nagih, gimana desain udah selesai tah gitu. Yang seakan-akan itu pekerjaan yang mudah sekali gitu. Di situ aja kelihatan paradoksikalnya gitu. Ataupun kondisi yang lain di mana semua orang merasa ini bidang yang khusus gitu, tapi di saat yang sama juga merasa dia dekat dengan keseharian kita. Jadi pemahaman mendasar tentang desain itu kayaknya penting sih untuk bicara lebih lanjut tentang desain problem. Judulnya memang mungkin dalam bahasa Jawa yang artinya ada masalah apa dengan desain problem. Desain problem sendiri namanya udah permasalahan desain. Itu ada masalah apa? Ya mungkin nanti kita bisa coba urai pelan-pelan yang sifatnya mungkin yang saya sampaikan sebagai pemicu diskusi lah. Dimana ketika tadi saya katakan lebih baik mungkin kita menyoroti dulu tentang desain, dan definisi desain ada macam-macam saya rasa, dan kita rasanya jadi kurang pas juga ketika memperdebatkan definisi desain yang paling benar itu yang mana. Karena semuanya bisa jadi benar. Macam-macam menurut sekian ahli akan bicara definisi yang mungkin dari sisi kalimat berbeda, tapi dari sisi inti yang dibicarakan akan sama. Saya coba ambil satu yang cukup menarik di buku Design, A Very Short Introduction gitu ya. John Hesketh yang menyampaikan, dia sempat nyebut bahwa definisi desain itu bisa disebut begini dalam satu kalimat itu. Design is to design a design, to produce a design. Jadi dalam satu kalimat itu ada 4 kata desain yang digunakan. Itu aja udah bikin kita mungkin agak bingung gitu ya. Sehingga artinya desain di situ jelas nggak sama. Di situ ada 4 kata desain yang dipakai, yang keempat-empatnya merujuk hal yang berbeda. Yang pertama, dia menyampaikan bahwa ini ada konsep nih tentang desain itu apa. Gitu. Yang kedua, dia menunjukkan desain itu ada sebuah operation atau sebuah operasi, sebuah tindakan. Yang ketiga, dia memposisikan sebagai sebuah, katakanlah apa ya, langkah-langkah sistematis lah, ataupun metode mungkin, atau sebuah pendekatan atau cara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan yang terakhir, desain sebagai sebuah produk. Jadi di sini aja udah cukup kompleks sebenarnya untuk bicara persoalan kata desain itu sendiri. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sebenarnya yang menariknya lagi, itu dia nggak lepas dari eksistensi manusia sebenarnya dari awal, sehingga seharusnya bicara ini sama dengan kita mencoba melihat kembali apa-apa yang selama ini kita lakukan. Ada di sebuah paper sebenarnya, ini paper yang ditulis seorang profesor desain atau desain method gitu ya dari Berkeley, namanya Horst Rittel. Dia menyampaikan bahwa setiap orang itu kadang-kadang selalu mendesain kok. Kadang-kadang mendesain ya, bukan kadang-kadang selalu. Kadang-kadang mendesain, tapi dia tidak selalu mendesain. Ini yang menjadi menarik adalah
yang dimaksud apa. Karena kalau kita posisikan desain dalam spektrum yang agak lebar, bahwa dia berkaitan dengan, kalau ditulis sama dia di situ itu tentang mulai memikirkan strategi pemasaran lah, untuk merencanakan besok saya belanja apa ya, karena kesempatan keluar rumah sekarang dilarang dan sebagainya. Kita merencanakan sesuatu. Semua itu bisa dikelompokkan dalam sebuah aktivitas yang menghasilkan sebuah rencana, di mana di situ bisa juga dikelompokkan di dalam desain. Tapi tidak semuanya juga dengan sepenuhnya akan dengan sadar melakukan desain itu. Ritual di situ menyampaikan juga ketika seminar ini atau konferensi ini tahun 87, konferensi desain sebelumnya itu tahun 62. Jadi agak jauh sekali ya tentang waktunya, yang menandakan sebenarnya di kalangan orang yang berkecimpung di dunia desain ataupun arsitektur itu sendiri, mereka sendiri jarang sebenarnya membicarakan tentang desain. Bisa juga diberanggapan bahwa memang mau beberapa lagi sih tentang desain. Iya kan, kita selama ini juga melakukannya. Tapi menempatkan desain sebagai sebuah pengetahuan itu menjadi sangat jarang. Boleh dicek, kita bersama-sama nanti bisa cek ada berapa banyak misalnya conference yang membicarakan desain, dan yang lain itu misalnya bisa jadi tentang sustainable architecture lah, tentang apapun gitu ya. Itu jauh lebih banyak yang lain sih, tidak banyak yang membicarakan tentang desain. Dan untuk membicarakannya ini juga unik sih. Rekan saya Andy itu sempat bilang ke saya kalau harus orang yang punya pengalaman exercise desain Mas untuk bisa paham maksud dari desain. Saya sepakat sih. Yang dimaksud exercise itu bukan cuma proyek, maksudnya itu dalam kondisi di mana dia harus menghadapi desain problem dan dia harus merencanakan sesuatu. Kemudian agak lama saya berpikir apakah cuma itu ya, bisa jadi ada tambahan lagi loh, dia pernah exercise design dan dia enjoy akan hal itu ngefek di dalam bagaimana seseorang memahami tentang sifat dari desain itu sendiri. Karena saya yakin misalnya siapapun yang pernah kuliah desain ataupun arsitektur, ya semuanya pasti akan sedikit banyak punya exercise design. Tapi saya yakin nggak semuanya juga enjoy. Ada yang memposisikan dia sebagai beban dan sebagainya lah. Yang pada akhirnya dia nggak akan nangkep tuh tentang sifat dari desain ataupun nanti sifat dari desain problem. Nanti mungkin rentetannya ada di belakang sih. Enjoy di sini sebenarnya yang kalau di teori creativity itu yang namanya flow gitu. Kondisi di mana kita itu cara nggak sadar itu kita kayak masuk ke dalam sebuah kondisi yang sangat nyaman, yang membuat kita kadang-kadang bisa lupa waktu, kadang-kadang makan juga di tempat di depan meja kerja kita dan sebagainya. Itu menandakan kita sedang enjoy, kita masuk di dalam kepusaran itu. Lanjut tentang apa yang disampaikan oleh si Ritel gitu ya. Nah ini mulai masuk dia ketika membahas tentang design problem. Sebenarnya dia sebut bahwa di dalam desain itu susah untuk kemudian dipilah-pilah fase di mana mendefinisikan permasalahan, kemudian mensitesakannya atau menggabungkannya, merangkainya dengan ketika kita mengevaluasinya. Karena semuanya itu tumpang tindih, semuanya itu berlangsung hampir bersamaan, atau ya tadi mungkin tumpang tindih ya, bisa bolak-balik gitu. Karena desain problem itu selalu berubah setiap kali kita treatment dia. Ya karena apa? Karena pemahaman kita pun bisa bergeser-geser tentang apa yang seharusnya kita capai atau bagaimana itu nanti bisa tercapai dan sebagainya. Sehingga kalimat kunci yang cukup terkenal dari dia adalah tentang learning what the problem is the problem. Jadi masalah utamanya di dalam merancang itu justru adalah mempelajari masalahnya. Yang ini mungkin seperti apa ya, sebuah kalimat yang normatif tapi ternyata benar juga gitu. Karena kadang-kadang kita seringkali langsung loncat ke solusi tanpa mencoba melihat ulang sebenarnya masalahnya apa. Kalau memang solusinya itu, kalau memang itu jawabannya, tanyaannya apa gitu di awal. Dan biasanya nggak sepenuhnya desainer itu memiliki kelemahan atas itu, tapi kondisi lain yang membuatnya seperti itu. Contoh ya tadi misalnya kliennya memberikan waktu yang sangat pendek. Dia selalu nagih solusi gitu, tanpa pernah mau diajak untuk merumuskan masalah misalnya gitu. Atau seorang dosen yang ngasih waktu yang sangat pendek gitu. Sehingga atau waktunya panjang tapi setiap kali ketemu langsung tanya solusinya, coba idemu apa sih gitu. Nggak pernah mau ngobrol tentang permasalahan desainnya. Itu bisa jadi di sini titik awal yang tentang persoalan bagaimana permasalahan utama di dalam desain justru adalah mempelajari tentang masalahnya. Karena ketika kita mempelajari masalahnya, di saat itulah kita menemukan jalan awal menuju solusinya, sebenarnya gitu. Dipercayai begitu gitu, di dalam teori desain. Saya tuh ingat dulu statementnya Pak Yuswa Disalia gitu ya. Mendesain itu persoalan tentang ketepatan dan kejituan aja sih. Caranya bisa macam-macam,
yang beliau ibaratkan tuh kayak kalau kita mau nembak burung pakai meriam pun bisa, nggak ada masalah gitu. Burungnya jelas mati, sama pohon-pohonnya juga hancur gitu ya. Dan kita mungkin agak susah nemukan tubuh si burung tadi gitu, karena kita pakai meriam. Ya seharusnya kita pakai alat yang tepat. Atau ibarat analogi yang lain, seperti gambar ini sih, pisau itu ada macam-macam. Desain pisau ini aja mungkin sedikit dari ragam pisau. Tapi dari sedikit ini aja dia menghandle atau merespon permasalahan yang berbeda-beda. Pisau yang dipakai untuk memotong daging gitu ya, dia memang permasalahan yang dihadapi adalah sebongkah daging, bukan roti gitu. Apakah nggak bisa pisau daging buat motong roti? Ya bisa gitu. Tapi begitu terpotong mungkin kita kesulitan untuk ngoleskan mentega di rotinya gitu, karena dia udah agak hancur-hancur dan sebagainya lah. Atau sebaliknya, kita motong daging kurban pakai cutter gitu misalnya, bukannya nggak bisa, ya bisa gitu, tapi mungkin selesai di tahun depan di kurban berikutnya gitu. Jadi persoalan memahami masalah itu membawa ke solusi sebenarnya. Jadi ini titik tolak yang berikutnya yang cukup menarik untuk bisa dibicarakan. Dan apa yang dibicarakan Rittel sebenarnya sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Christopher Alexander. Mungkin teman-teman juga sudah familiar lah. Christopher Alexander seorang profesor yang justru S1-nya adalah matematik gitu. Tapi dia PhD dan profesornya di bidang arsitektur. Di mana sebenarnya selama pencarian dia dalam riset, kemudian penulisan buku, dia itu bercita-cita untuk bisa membuat orang bisa mendesain tanpa teori gitu. Dia ultimate goals yang mau dia capai adalah itu sebenarnya, tanpa teori. Karena dia mencoba untuk membangun rasionalisasi berpikir. Ya, mirip seperti dengan yang Rittel lakukan, meskipun Rittel menyorotinya tentang permasalahan desain, sementara si Christopher Alexander justru mungkin lebih lebar dikit lah ya, tentang bagaimana sebenarnya permasalahan desain itu harus fit di dalam dua entity, yaitu dia sebut yang satu konteks, yang satu dia sebut form. Form di sini itu maksudnya adalah ketika seseorang mendesain sesuatu, maka in the end, pada akhirnya gitu, itu dia akan menghasilkan sebuah form. Dia nyatakan bahwa permasalahan desain harus bisa fit ke keduanya, karena yang satu, konteks itu sendiri mendefine si problem, sedangkan yang form itu adalah solusi atas problem itu, yang dia kemudian bikin diagram yang terkenal dengan simbol C dan F itu. Ya dasar orang matematik ya, dia di dalam buku yang Notes on the Synthesis of Form itu, dia sebenarnya dalam rangka untuk mencoba memberikan diagram yang mudah untuk membicarakan persoalan desain dan kaitannya dengan desain problem. Kalau kita melihat diagram ini, sebenarnya kita udah dapat jawaban dari apapun, karena yang satu kita harus memahami konteks yang kita hadapi. Konteks bisa macam-macam sih. Konteks itu bisa sebuah kondisi, bisa setting lah ya, settingnya entah geografikal atau persoalan ekonomikal, macam-macam, bisa macam-macam. Sedangkan form itu adalah apa yang kita kemudian munculkan sebagai respon solusi atas masalah yang didefine oleh si konteks. Nah, di sini saya coba nanti ambil beberapa contoh yang mungkin kita nanti bisa bangun relasinya. Contoh yang pertama ini saya belum pernah bahas di dalam sebuah sesi diskusi, sekalipun di kelas belum. Dan saya rasa kesempatannya kok menarik ya ketika dibicara begini. Ini adalah karya seorang yang namanya Didi Suaryanto. Beliau sebenarnya bapak saya. Bapak saya itu mungkin cukup unik dan saya sebenarnya jarang sekali membicarakan tentang ini. Jadi beliau itu sekolah STM bidang mesin, tapi kemudian karir bekerjanya itu di Departemen Agama. Jadi agak nggak nyambung. Jadi, tapi di luar itu, beliau pinter gambar, dan kemudian suka utak-atik. Saya pakai contoh ini sebenarnya mau ngetes saja sih. Apa yang dibicarakan Alexander itu sebenarnya terjadi nggak sih di orang-orang siapapun gitu. Dan saya kemudian mencoba memotret beberapa hal lah, apa yang terjadi mungkin di keluarga saya, di rumah, gitu. Dan itu bisa dikaitkan nggak ya dengan ini. Ini ada satu spot di dapur di rumah saya di Malang, di rumah orang tua saya di Malang. Di belakang ada dapur kotor gitu. Jadi gini, di rumah saya itu hampir semua perabot itu dibikin sendiri oleh bapak saya. Jadi mulai dipan, lemari pakaian, kitchen set yang di dapur bersih, kitchen set yang di dapur kotor, hampir semua
sedikit sekali yang nggak dibikin sendiri gitu. Jadi yang itu saya mulai kecil ya nggak terlalu perhatian, artinya ya itu kan hal yang normal saya pikir. Tapi ketika memperhatikan ternyata cukup menarik. Ini satu hal yang kemudian dibuat mungkin sekitar, saya lupa tahunnya, tahun antara 95 sampai 2000 mungkin, yang pasti jauh sebelum tahun 2000. Ini ketika tiba-tiba beliau membuatkan ibu saya tempat untuk meletakkan botol-botol bumbu dapur gitu ya. Yang waktu itu sama sekali nggak ada pembicaraan, saya juga nggak tertarik untuk membahas gitu ya. Kenapa begitu. Yang saya tangkap ya unik aja gitu toh. Ternyata cukup menarik ketika coba diurai sih. Saya terus terang sembari menduga-duga. Jadi ada sifat spekulatif juga di sini. Yang saya pikir ketika botol-botol itu diletakkan pada sebuah rak, gitu ya, maka dia sebenarnya akan punya beberapa kondisi di mana dia bisa tersenggol, dia bisa menutupi benda yang di belakangnya, atau sebaliknya kalau kita mau naruh sesuatu, kita dorong botol itu ke dalam, terus kita taruh benda di depannya, yang di saat yang lain kalau kita butuh botol itu, kita harus cari botol itu di bagian belakang untuk bawa lagi ke depan, dan seterusnya. Mungkin beliau membaca itu sehingga mencari tempat di mana botol-botol itu sebaiknya diletakkan. Kemudian yang dilakukan adalah tutup botol-botol itu dibaut gitu di lemarinya, sehingga ya kalau dibutuhkan yang diputar adalah botolnya, bukan tutupnya berhenti, botolnya yang diputar gitu. Yang tentunya saya pikir ya pasti sedikit merepotkan ibu saya ya, tapi kenyataannya nggak protes sih gitu. Artinya sampai sekarang juga nggak pernah kejadian jatuh dan sebagainya. Yang di situ ada rentetan lainnya, saya juga nggak ngerti kenapa ini dicat jadi hitam semua. Mungkin ayah saya nggak seneng di situ isinya macam-macam gitu ya, supaya seragam. Toh untuk tahu isinya habis apa enggak dari bawah udah kelihatan dan sebagainya. Di situ ada hal yang kemudian coba direspon, paling enggak ada konteks, kemudian ada sebuah form yang coba menjawab si konteks itu. Dan ini satu contoh, kemudian contoh yang berikutnya, ini juga bikinan ayah saya, bikinan bapak saya, ini sekitar tahun 2013 sih. Nah, yang ini lebih menarik lagi menurut saya karena ketika tahun 2009 itu pas bapak saya itu harusnya pensiun Januari, di bulan November kalau nggak salah beliau terkena stroke ringan, sehingga sampai sekarang pun akhirnya satu sisi tangan kanan, kaki kanan itu belum bisa 100%, tapi sudah bisa normal, nyetir juga bisa dan sebagainya, tapi belum bisa. Tapi pada waktu tahun itu kemampuannya masih 50%, sehingga saya merasa ini dibikin tidak dengan 2 tangan, tapi dengan 1,5 tangan ini benda ini. Ini juga tiba-tiba dibikin, saya nggak minta dibikinkan atau apa, ya mungkin beliau butuh kesibukan. Beliau membuatkan satu box untuk iguana saya gitu ya, karena dulu selalu saya bawa Surabaya Malang gitu, tapi boxnya itu cuma punya box yang dari kecil gitu, ketika iguananya masih kecil. Ketika agak besar, saya nggak punya box lain. Tiba-tiba pelan-pelan beliau membuatkan ini. Yang di situ yang paling menarik sebenarnya bukan di persoalan betapa presisinya benda ini yang dibuat oleh 1,5 tangan gitu ya, ataupun cukup uniknya bentuknya dan sebagainya. Yang saya coba perhatikan, karena benda ini dibuat tanpa diskusi sama sekali dengan saya. Nggak ada informasi apapun. Ya saya tahu beliau membuat sesuatu, tapi nggak tahu itu maksudnya apa. Sehingga saya coba membuat reka ulang lah apa yang beliau pikirkan. Yang beliau pikirkan yang nomor 1, ternyata di mana ditaruhnya si box itu. Karena saya pulang pergi Surabaya Malang pada waktu itu pakai mobil sedan, sehingga hewan peliharaan itu nggak mungkin saya taruh bagasi. Yang beliau lakukan kemudian mencari spot di mana box itu bisa ditaruh. Yang kemudian dipilih di bawah dashboard sebelah kiri. Dan di situ beliau dapat patokan ukuran, panjangnya, tingginya, dan kemudian bagian atasnya kenapa dia harus rounded. Tidak box gitu ya. Karena kalau box di titik tertentu dia nggak bisa lagi fleksibel maju mundur. Sehingga itu yang dipilih. Kemudian hal lain, persoalan detail-detail, bagaimana pintu dibuka, pintunya nggak swing, karena ketika saya nyampe di tujuan, entah di Surabaya atau Malang, saya kan mindahin iguana saya ke kandang yang lebih besar. Kalau pintunya swing, itu ada kesempatan si iguana itu bisa lompat jalan-jalan keluar gitu. Kalau sehingga
diputuskan dengan sliding ke atas bawah gitu. Sehingga ketika misalnya si iguana lagi nakal gitu ya, kita tinggal pepetkan pintu sama pintu, kita tinggal tarik, kemudian dia akan pindah. Hal-hal yang rasanya cukup kecil gitu ya, tapi ternyata bisa kita kaitkan antara konteks and form. Nggak berhenti di situ, sebenarnya yang menarik lagi adalah bapak saya itu sekian kali berpengalaman bangun rumah tanpa pengetahuan formal tentang itu. Tapi di saat ketika kami punya kesempatan pindah rumah dan kemudian membangun rumah sendiri di tahun 92, justru ini agak mundur ya. Di situ bapak saya memutuskan untuk meng-hire arsitek. Dan di situ sampai sekarang saya bangga banget itu tentang keputusan itu. Saya sangat respect lah. Karena agak aneh juga untuk keluarga yang mungkin nggak punya budget khusus lah untuk membayar seorang arsitek. Ternyata waktu itu diputuskan memakai seorang arsitek. Yang di situ saya jadi berpikir ketika mencoba melihat ulang gitu ya, tentang apa yang dilakukan oleh bapak saya. Ada titik di mana beliau merasa bahwa desain itu nggak persoalan gampang. Gitu. Desain itu ada hal yang di titik tertentu yang namanya skema konteks tadi itu jadi lebih kompleks. Dan untuk bisa itu nggak bisa sembarang orang. Mungkin begitu ya mikirnya. Tapi tentunya ini bukan hanya di persoalan skala objek yang akan didesain sih. Artinya bukan berarti sebuah produk kecil itu kemudian bisa di-handle oleh siapapun, produk besar hanya orang tertentu yang bisa handle. Saya rasa bukan itu. Karena benda yang kecil konteksnya juga bisa sangat rumit. Tapi di titik ini, 3 contoh tadi itu bisa menggambarkan bahwa posisi problem dan juga scope of design gitu ya, itu bisa pada spektrum yang berbeda sekali. Ada yang kemudian persis seperti definisi desain yang tadi di awal saya sampaikan, sangat paradoks. Nah, di situ kemudian nyambung balik lagi ke apa yang disampaikan oleh Christopher Alexander sebenarnya. Jadi yang tadi gambar pertama itu adalah ketika dia membahas di satu bab tentang bagaimana desain problem itu harus punya fitness gitu ya istilah dia, kesesuaian terhadap 2 aspek. Karena sebenarnya itulah yang dilakukan oleh setiap manusia ketika dia menjumpai masalah yang nantinya menjadi permasalahan desain itu sendiri ya, yang dia hadapi langsung itu, maka dia akan respon secara langsung. Itu naluri alami manusia sebenarnya. Yang dia sebut ada konteks and form, kemudian dia sampaikan bahwa itu terjadi di actual world. Ya di dunia ini sebenarnya, kalau kita menjumpai kondisi konteks tertentu, kemudian kita respon, dia berada pada kondisi actual, di mana di situ dia sebut itu proses unself-conscious, yang terjadi oleh siapapun sebenarnya. Human being itu akan melakukan seperti itu. Nah, perbedaannya gimana ketika manusia punya kemampuan untuk memposisikan seperti ini sebenarnya. Jadi, Christopher Alexander itu menyampaikan bahwa di sini itu ada kondisi di mana orang akan berbeda antara orang kebanyakan dengan seseorang yang kemudian merencanakan sesuatu. Yang dia sebut di situ dengan diagram tetap C, tapi di situ ada C2 dan F2. Jadi ketika yang awal tuh orang pada umumnya langsung merespon permasalahan gitu ya. Katakanlah beginilah, misalnya ada sebuah permasalahan desain, ada kursi yang kemudian menjadi tidak nyaman lagi diduduki karena di situ ternyata salah satu kakinya itu agak goyah. Kemudian yang dilakukan adalah langsung memperbaiki si kaki itu. Tapi ketika terjadi hal berbeda, ketika orang itu kemudian membangun mental picture di pikirannya, ketika dia menghadapi persoalan itu, kemudian dia bangun di dalam pikirannya, dia membayangkan, dia bawa konteks itu ke dalam konteks di pikirannya. Bahwa sebentar, kursi itu seperti apa ya harusnya? Masalahnya itu gimana sih? Dia bangun itu di pikiran. Kemudian dia selesaikan juga tidak langsung ke situ, dia selesaikan di dalam pikiran yang kemudian diterjemahkan ke beberapa rencana. Ya itu bisa gambar, bisa macam-macam lah. Yang kemudian yang dia lakukan, dia akan balik lagi untuk merespon atau membawa solusi ke persoalan itu. Ujungnya tetap dia akan membuat sebuah form di actual world. Tapi yang berbeda adalah dia ada proses di dalam mental berpikirnya dia dulu, kemudian dia baru bikin itu. Jadi ini yang disebut orang udah mulai merencanakan. Tapi di level ini sebenarnya yang dimaksud dia adalah ketika orang akhirnya punya keterampilan
dan orang-orang terampil atau disebut craftsman gitu ya, itu melakukan sesuatu. Dan ketika itu dilakukan berulang-ulang, maka mental picture itu sudah kebentuk di pikiran. Jadi para pengrajin tuh kita order, lama-lama tambah cepat dia bisa bikin. Karena berulang kali dia udah bangun mental picture-nya. Nah yang terakhir, disampaikan oleh Alexander itu di pattern yang seperti ini. Di sini ada kondisi yang berbeda lagi, yang dia sebut, ya ini karena dia orang matematika, di situ adalah ada mathematical process sebenarnya, yang dia sebut teori untuk membuat sebuah set. Yang di situ terjadi hanya pada desainer sebenarnya. Yang di sini mungkin menjadikan berbeda antara human being, craftsman, dan desainer. Meskipun tentunya di dalam posisi sebagai desainer, aspek kemampuan keterampilan itu juga akan terjadi. Yang membedakan tuh begini, di dalam tahap ini, kemudian dilakukan oleh desainer, dia akan memikirkan ulang tentang apa yang sudah dia bentuk dalam mental picture. Memikirkan ulang ini bisa macam-macam. Dia evaluasi, dia munculkan lagi pertanyaan, dia coba redefinisi, dan sebagainya. Ini nggak terjadi di dalam pikirannya seorang yang terampil, craftsman. Malah orang craftsman akan agak resisten tentang itu. Misalnya para pengrajin furniture gitu ya, dia udah punya beberapa pattern furniture itu. Ketika kita minta hal yang berbeda, dia akan cenderung resisten karena dia tidak mencoba dan dia tidak merasa bahwa dia harus begitu untuk mencoba membuat sebuah mathematical process di dalam berpikir. Mathematical process ini di kemudian hari, karena Christopher Alexander bilang ini di tahun 64 gitu ya. Mungkin bisa jadi di kemudian hari menjadi sekian banyak hal kompleks yang ada di saat ini, seperti persoalan parameter, persoalan sekian banyak acuan lain yang kita bisa buat dia sebagai generation si design dan sebagainya gitu ya. Ternyata terbukti yang disampaikan oleh si Alexander. Nah, di titik ini yang kemudian menjadikan berbeda dan permasalahan dihadapi pun berbeda. Dan ketika membaca ini, oh jelas bisa terjadi seperti itu yang tadi di kondisi bapak saya gitu ya. Karena beliau bisa jadi tidak masuk ke ranah di mana C3 dan F3 itu terjadi. Saya pikir sih begitu. Karena beliau sangat cepat untuk begitu lihat barang, beliau bisa membuat benda itu sendiri. Berarti kan itu di situ ada mental picture yang bermain di pikirannya, tapi di fase yang mungkin desainer, beliau nggak berani untuk bisa memposisikan dirinya di situ. Saya rasa begitu. Nah, saya mau bergeser memberi contoh yang kedua. Kalau tadi contoh dari benda-benda sederhana tadi itu, contoh yang kedua di sini adalah produk yang kita kenal bersama, iPhone gitu ya. Kenapa kok menarik? Kenapa kok nggak benda yang terbaru, 11 Pro dan sebagainya? Karena sebenarnya iPhone yang pertama yang sangat menarik untuk dibicarakan. Di sini mungkin teman-teman ingat ketika tahun 2007 ya, itu diluncurkan. Saya masih ingat betul. Saya ingat betul karena posisi saya ada di Bandung dan teman baik saya mulai SMA yang kuliah di sana, stay di sana, itu pada akhirnya berkesempatan beli iPhone ini. Wah, waktu itu saya lihat, hanya bisa lihat megang-megang itulah. Tapi di dalam peluncurannya pada waktu itu yang disampaikan oleh Steve Jobs, ada dua momen yang menarik. Momen yang pertama ketika dia sampaikan ke penonton di awal bahwa dia akan meluncurkan 3 produk, yaitu a new iPod, gitu ya, kemudian a new phone, dan kemudian a new internet device. Gitu. Dia bilang gitu. Kemudian dia ulangi lagi, an iPod, an iPhone, sebuah phone, dan sebuah internet device. Dan orang-orang baru ngeh bahwa sebenarnya 3 hal ini dalam satu benda. Itu momen pertama. Dan momen kedua, ketika Steve Jobs dengan terang-terangan menyampaikan di layar besar tentang gambar ini. Di mana ada keyboardnya Motorola Q, kemudian BlackBerry, Palm Treo, dan Nokia seri E waktu itu. Karena paling nggak 4 benda ini yang identik dengan adanya keyboard fisik yang dipercaya pada waktu itu sangat berdaya guna untuk berbagai keperluan, chatting, email, dan sebagainya. Yang menarik kalau kita pelajari, ini kebetulan saya senang mempelajarinya ada di buku ini, dari buku biografi Steve Jobs yang ditulis Walter Isaacson itu. iPhone ini sebenarnya dibuat hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 2005 sampai dengan 2007 dia diluncurkan. Dan kejadian yang menarik sebenarnya di tahun 2005, di mana iPod itu terjual 20 juta unit,
yang itu hampir separuh dari pendapatan perusahaan. Tapi di titik itu, kemudian Steve Jobs berpikir bahwa kira-kira apa yang akan mengalahkan penjualan iPod kita itu di perusahaan si Apple. Kemudian dia berpikir yang bisa mengalahkan jangan-jangan adalah produk sebuah handphone. Sehingga dia berpikiran untuk mendahuluinya. Dia kemudian mencoba bekerja sama dengan CEO-nya Motorola pada waktu itu, namanya Ed Zender, untuk membuat ponsel plus iPod. Di fase ini dia sebenarnya masuk ke C2 dan F2-nya Christopher Alexander sebenarnya, karena dia membangun mental picture dari apa yang kemudian dia sedang geluti gitu. Yang pada akhirnya September 2005 muncullah Motorola Rocker. Kalau teman-teman ingat ya, mungkin ingat ya, ada Razr, ada Rocker. Karena sebenarnya harapannya itu memadukan betapa indahnya Razr dengan disuntikannya fungsi iPod. Jadilah Motorola Rocker waktu itu. Tapi setelah diluncurkan, karena persoalan produksi handphonenya kan dipegang Motorola, Steve Jobs kecewa berat karena hasilnya nggak seperti yang dia bayangkan. Jauh dari tampilan Razr dan jauh lebih rumit pemakaiannya dibanding iPod. Sehingga nggak berselang lama, dia memutuskan untuk ingin membuat sendiri produk ponsel. Dan kemudian titik krusialnya adalah ketika dia rapat dengan petinggi-petinggi Apple, disertai pengacara perusahaan itu, membahas aspek-aspek hukum. Kemudian dia pinjam handphonenya pengacaranya dia yang nama George Riley. Tidak disebutkan handphonenya apa, tapi dia ngutak-ngatik handphone itu, dan dia menemukan ide tentang sebuah telepon. Nah, ini dia memutuskan startnya justru dari iPod aja, tidak start dari handphone yang kemudian disuntikkan fungsi iPod, tapi berangkat dari iPod yang disuntikkan fungsi handphone. Di fase ini, kita bisa berspekulasi bahwa dia masuk ke area yang C2F2 tadi sebenarnya. Masih di situ. Yang kemudian di situ punya banyak masalah, karena track wheel-nya iPod itu oke sekali, tapi dia punya masalah ketika input phone number. Nggak mudah menggunakan track wheel. Mungkin teman-teman tahu ya, track wheel-nya iPod yang lingkaran yang dia cuma disentuh, kita bisa besarin volume dan sebagainya. Akhirnya dia memunculkan gagasan, gimana kalau kita ubah semuanya pakai layar. Layarlah yang kita sentuh gitu. Di situ muncul cikal bakalnya multi touch gitu, di mana dengan berbagai gestur kita bisa melakukan operasi. Yang ternyata di situ muncul nggak tiba-tiba, karena dia tiba-tiba memasukkan atau keingat gitu ya, bahwa Apple sedang punya proyek rahasia untuk membuat sebuah tablet. Nah, ini juga baru terungkap bahwa sebenarnya gagasan membuat iPad itu lebih dulu daripada membuat iPhone. Dan di saat yang sama, desainernya dia, Johnny Ive, itu sedang mengembangkan trackpad di produk laptopnya dia, yaitu MacBook. Dan itu dia kemudian kepikiran gimana kalau teknologi itu kita belokkan untuk bicara ke handphone. Dan di fase itu akhirnya muncul perdebatan dan disepakati bahwa Apple menjalankan dua proyek dengan kode rahasia P1 dan P2. Yang P1 itu tetap berangkat dari iPod dengan track wheel, yang P2 langsung mengobservasi tentang bagaimana layar bisa didesain. Dan akhirnya selang mungkin sekitar 5-6 bulanan, Steve Jobs memutuskan memilih yang P2, di mana dia pakai prinsip layar. Seluruh rapat itu nggak sepakat karena di situ masih resikonya terlalu besar, banyak hal yang belum bisa dipunyai oleh Apple, tapi Steve Jobs memveto keputusan, dia memilih tetap pakai harapan dia bisa jadi multi-touch. Akhirnya, di situ yang terjadi adalah para desainernya itu bekerja keras untuk bikin mekanisme-mekanisme. Bagaimana cara membuka si handphone, mengaktifkan handphone, bagaimana kalau layar yang segede itu nempel di telinga orang, dan sebagainya. Kemudian, ke depan jadi swipe to open, dan sensor layar, dan sebagainya. Dan kemudian dia berpikir tentang layar yang jadi interface utama itu harus cukup kokoh. Dia kontak orang namanya Wendell Weeks untuk kerjasama bikin Gorilla Glass. Yang akhirnya sekitar 9 bulan perjalanan, semuanya udah mengerucut. Di titik itu justru Steve Jobs mengumpulkan semua desainernya. Dia berkata, saya hargai kita semua udah kerja keras, tapi di titik ini saya mau pause, kita lihat ulang apa yang kita desain. Dan kita membuka kemungkinan bahwa kita harus meredesain ulang. Dan pada titik itu dia katakan juga, saya juga akan siap menyediakan pistol bagi siapapun yang ingin bunuh diri saat ini gitu. Jadi ini cukup mengagetkan, dan tapi di luar dugaan semuanya sepakat untuk dilihat ulang. Yang di situ yang awalnya dari aluminium, bingkai handphonenya dirubah menjadi stainless steel.
yang pada akhirnya di tahun 2007 Januari itu diluncurkan dan bikin heboh, dan Juni 2007 dipasarkan, dan di akhir tahun dia terjual gila-gilaan sampai para blogger itu menjuluki iPhone, the first iPhone itu adalah Jesus phone gitu. Nah, yang saya mau bicarakan begini, di fase ini kita bisa sebut itu proses desainnya si benda ini, di mana di situ pula lah, di situ permasalahan desain muncul. Dan di fase-fase itu kita bisa sampaikan ada banyak permasalahan desain yang muncul. Ada problem 1, problem 2, problem 3, dan sebagainya. Ini gambaran yang cukup menarik untuk bicara tentang beberapa sifat desain problem. Karena ketika kita treatment satu, dia jadi simptom untuk munculkan permasalahan kedua. Permasalahan kedua kita respon jadi simptom untuk permasalahan ketiga, dan seterusnya. Tidak ada hentinya sebenarnya, karena nanti yang menghentikannya dibahas oleh Rittel. Di sini dia jelaskan si Rittel. Mungkin kita nggak jelaskan semuanya, tapi ada beberapa hal kunci yang kalau ini kita dipahami desainer, maka dia jadi tahu bagaimana mentreatment desain problem itu. Yang pertama, nggak punya formulasi definitif. Jadi problem desain itu nggak sama. Teman-teman di sini ngerancang rumah, mungkin udah sekian kali ngerancang rumah, apa iya permasalahannya sama? Nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa pakai formula yang pernah kita pakai untuk diterapkan ke project yang berikutnya. Dan yang kedua, nggak punya stopping rule. Kita nggak akan pernah tahu iPhone terakhir itu seperti apa dan kapan itu diluncurkan. Karena setelah itu keluar, kita atau di sisi desainer sendiri itu bisa langsung memikirkan iPhone berikutnya. Sama dengan yang kita alami atau mahasiswa alami, praktisi alami. Rittel menyebutkan di bukunya yang menghentikan cuma 3, budget, deadline, dan keputusasaan. Dia bilang gitu. Jadi antara 3 ini yang menghentikan. Kalau di kampus, budget nggak jadi ukuran untuk menghentikan. Yang menghentikan kan deadline pengumpulan kan, atau sebelum itu menghentikan seseorang, keputusasaan yang menghentikan gitu ya. Jadi udahlah ngulang tahun depan aja, berhenti di sini. Kalau di praktek bisa jadi tiga-tiganya bisa punya peran menghentikan. Dan seterusnya, ada yang kemudian disebutkan bahwa desain itu wicked problem itu adalah solusinya selalu one shot operation. Jadi nggak bisa diulang. Ketika dia muncul satu solusi, maka yang kita lakukan adalah memunculkan solusi lain, bukan trace back solusi itu. Karena sekali muncul, ya itulah yang kemudian merespon. Karena semua usaha itu punya signifikansi. Yang ini nanti ada kaitannya dengan contoh-contoh yang mau saya sampaikan. Dan 10 sifat ini yang disampaikan oleh si Horst Rittel, kalau desainer harus justru paham sifat-sifat dari desain problem itu, supaya dia bisa men-treatment si problem. Dan dari semua ini, kalau disimpulkan secara sederhana, yang bisa dilakukan oleh desainer adalah mencoba sekian banyak kemungkinan. Yang kemudian dia bikin sebuah diagram yang disebut epistemic freedom sebenarnya. Ini sederhananya begini, dari satu keputusan, itu selalu kita tes sekian kali. Kalau disampaikan oleh Rittel ini dites 5 kali. Ada 5 pertanyaan yang kemudian menembak si gagasan. Jadi misalnya dia menyampaikan A gitu ya. A ini apakah kita yang mau pakai ini keputusan A gitu. Kalau iya sih, ya selesai sebenarnya. Ya udah harus dipakai. Tapi kalau enggak, harus coba cari alternatif lain, mundur lagi. Tapi yang dia coba terapkan di sini justru di posisi di mana bisa iya, bisa enggak. Dan untuk bisa tahu bisa iya, bisa enggak, itu harus kita tes kan. Nah, setidaknya yang dia sampaikan adalah dites dengan 5 pertanyaan gitu. Apakah kamu yakin? Apakah kondisinya sudah pas untuk si A ini dan sebagainya. Sampai 5 hal itu yang di bawahnya juga kita tes ulang. Dari sini sebenarnya secara simple, ini kan semacam logic thinking manusia yang sangat mendasar bahwa kita mempertanyakan sesuatu lebih dari satu kali. Gitu. Yang kalau di bagian terakhir ini saya coba pakai contoh yang berkaitan dengan arsitektur, saya rasa satu tokoh yang menurut saya sampai saat ini bisa dengan gamblang menyampaikan itu adalah Adi Purnomo, Thomas Mamo itu ya, panggilannya. Di tahun 2006-an ya kalau nggak salah ya, buku Relativitas itu muncul, dan di situ pertama kalinya seorang arsitek Indonesia berani menuliskan pemikirannya. Gitu ya. Dia nggak bicara menjual karya dan sebagainya, dia justru merekam pemikirannya. Dan di situ bisa kelihatan sekali bahwa di dalam proses merancang, yang krusial justru adalah kita mempertanyakan ulang sesuatu, mempertanyakan ulang berkali-kali kalau perlu. Ini contoh yang pertama ketika beliau dapat EI Award tahun 2002. Rasanya ini satu-satunya, kalau saya salah mungkin nanti ada yang bisa ngoreksi mungkin, EI Award yang diberikan, diganjarkan untuk project yang sifatnya itu adalah serial gitu ya. Adi Purnomo menyampaikan submission-nya itu dalam judul serial rumah urban. Jadi ada 3 project dalam
jangka waktu yang berbeda, 97-2001. Di situ di mana yang beliau coba pertanyakan ulang untuk sekian banyak hal. Jadi dia ada pada jelas tadi di posisi C3F3 tadi ya. Itu adalah tentang bagaimana sebenarnya rumah tinggal yang dibangun dengan biaya per meter perseginya sekitar 1 juta, luasnya nggak sampai lebih 150 meter persegi, budgetnya nggak sampai 150 juta, itu bisa dapat kualitas sebuah rumah tinggal yang baik. Sehingga yang dicari adalah hal-hal paling esensial yang bisa membuat orang itu hidup dengan layak sekali di dalam sebuah keterbatasan. Dan itu sangat menarik yang dilakukan. Yang ekspresi yang muncul juga, yang form tadi, form yang di actual world-nya itu menjadi tidak sesuatu yang pragmatik kan. Jadi kalau di teaser kegiatan ini yang saya sebut, nggak selalu permasalahan itu didapatkan dari apa yang kita hadapi secara praktis gitu. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita sebenarnya dalam posisi sebagai human being aja. Tapi ketika kita mencoba membangunnya lewat critical thinking dan kita meng-create sendiri permasalahan itu, atau membuat permasalahan itu berpotensi muncul gitu, itu kita baru akan membicarakan yang namanya design problem. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, ketika case-nya submission-nya Museum Tsunami Aceh, menurut saya luar biasa sih. Karena karya ini kalah, tapi banyak yang meyakini karya ini yang the best. Jadi cukup unik kan? Karena di waktu itu yang beliau lakukan lagi-lagi mencoba mempertanyakan beberapa hal. Tidaknya mungkin epistemic freedom itu diberlakukan secara nggak sadar gitu ya di dalam proyek ini. Saya ingat betul ketika pertanyaan-pertanyaan awal yang beliau sampaikan itu begini. Kan waktu itu habis tsunami ya di Aceh. Pertanyaan pertama, apakah betul di saat ini yang dibutuhkan itu adalah sebuah museum? Itu pertanyaan mendasar yang mungkin sangat sulit dijawab oleh pemerintah bisa jadi ya. Pertanyaan kedua, kalau memang betul yang dibutuhkan adalah museum, apakah memang saat ini harus muncul? Dan segede itu, karena di program di TOR-nya itu menyampaikan tuh tentang luasan dan sebagainya. Dan pertanyaan ketiga muncul lagi, kalau memang iya harus museum dan iya harus sebesar itu, apakah betul harus dibangun dengan budget yang segitu? Jadi ada 3 pertanyaan krusial yang disampaikan, yang dimana itu mendasari sekian hal yang dipermasalahkan. Dan pada akhirnya yang muncul adalah semacam tempat di mana orang itu bisa merasakan bahwa posisi manusia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan alam, posisi manusia itu bersama alam, di mana benda ini sebenarnya kalau hujan dan kondisi apapun yang terjadi di alam, yang namanya buatan manusia itu nggak bisa menolak. Dia nggak bisa resisten terhadap kondisi itu. Jadi mungkin beberapa hal cukup singkat saya sampaikan, tapi nanti selebihnya bisa sambil diskusi sih. Ini contoh lain lagi ketika, ini justru gambaran yang cukup gamblang ya, tentang yang namanya iterasi, mencoba berkali-kali, membuat sebuah opsi dan iterasi itu jadi krusial. Karena apa? Karena persoalan sifat dari design problem itu yang harus di-treat berulang-ulang karena dia memunculkan simptom yang lain. Ini adalah contoh satu proyek rumah tinggal yang dikerjakan oleh Di Purnomo di mana alternatif itu bukan karena diminta, tapi karena kebutuhan desainer sebisa mungkin mendekati permasalahan itu yang paling optimal. Karena dia sebenarnya nggak punya kan stopping rule-nya yang paling tepat yang mana. Jadi kalau misalnya pertanyaan kembalikan kembali, ada masalah apa dengan design problem? Jawabannya ada macam-macam. Dan yang paling penting bukan tentang bagaimana merumuskan masalahnya itu, tapi kita tahu persis bagaimana memperlakukannya, karena kita paham dengan sifatnya. Oke, mungkin itu sih, Mas Yona. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Mas Devri, menarik sekali presentasinya. Pertama, ada suatu otoritas dari seorang desainer, di mana dia merasa tidak perlu mengkonsultasikan prosesnya, atau tidak perlu mengkomunikasikan proses desainnya, sehingga pilihan-pilihan dia itu ya karena tacit knowledge and then black box. Seperti halnya misalnya real example-nya bapaknya Pak Devri memasang si tutup itu tanpa mengkomunikasikan dengan si ibu yang sebenarnya make, yang akhirnya entah si ibu sebenarnya kesulitan atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya menurut Pak Devri, seberapa besar sebenarnya otoritas dari desainer ini, terutama bahwa arsitektur ini berkaitan dengan manusia, terutama jika proyeknya sendiri adalah public building gitu. Dan juga berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana studio ini mengajarinya? Karena kalau Le Corbusier bilang dalam tulisannya di buku
UN Cathedral Worldwide, studio ini seperti mensimplify yang tadi Horst and Rittel bilang wicked problem. Karena Horst and Rittel itu bilang wicked problem as a planning problem. So, itulah permasalahan sosial bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi karena setiap solusi yang kita berikan itu menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Dan saya emang aware seperti Adi Purnomo yang tadi Mas bilang bahwa ada humbleness dari dia dalam pencarian dia. Tapi pencarian dia itu pencarian mentality, pencarian dalam pikiran, bukan pencarian solusi desain. Jadi beda, bukan hanya opsi desain yang dicoba-cobain, tetapi juga pemikiran dari apakah benar yang saya lakukan. Dan itulah kenapa Donald Shun bilang kita sebagai reflective practitioner. Udah, itu aja kayaknya. Thank you so much. Oke. Saya nggak tahu mungkin apakah nanti benar-benar menjawab apa enggak gitu ya. Yang mau saya respon dulu justru di sini tentang persoalan apakah studio di dalam sebuah sekolah gitu ya, sekolah arsitektur itu dikatakan mungkin dia mereduksi beberapa hal gitu. Bisa jadi benar. Karena apa? Karena dia tidak mereduksinya. Karena ada beberapa hal yang tidak mungkin dihadirkan di studio. Di dalam sekolah itu ada beberapa hal yang tidak mungkin dihadirkan. Karena kalau dihadirkan, maka pressure-nya menjadi berbeda. Jadi itu yang membedakan antara kondisi praktek dengan yang ada di pendidikan. Yang tidak bisa dihadirkan itu paling enggak mungkin ada dua hal ya. Persoalan kehadiran klien dan kehadiran budget. Minimum dua persoalan itu aja. Tidak menyinggung persoalan lain ya, ketika merancang sebuah public building maka penggunanya itu adalah orang banyak. Karena memang betul profesi arsitek itu justru arahnya adalah ke public building, bukan ke private building. Kalau private building kita jadi susah ukurnya, sangat relatif. Dia sangat berkaitan dengan pihak tertentu lah, privasinya si orang tertentu. Kalau bicara public building itu harus cukup tepat dan itu dibutuhkan arsitek. Tapi kembali ke dua hal yang tidak mungkin dihadirkan, karena kalau itu dihadirkan maka pressure-nya beda sekali. Itu yang membuat apa yang bisa dilakukan di sekolahan justru adalah lebih menyoroti tentang proses berpikirnya dia, yang tadi bahasanya Mbak Roro mungkin otoritanya dia sebagai desainer gitu ya, dibandingkan dengan mencoba mengabsorb semua kondisi di sebuah konteks yang dengan susah payah berusaha disimulasikan. Saya yakin di setiap kampus mungkin pernah mencoba ada simulasi dihadirkan klien gitu ya. Jadi ada mahasiswa dihadapkan dengan seorang klien. Tapi yang terjadi pada dasarnya kan itu klien bohong-bohongan. Gitu. Artinya dia bukan klien. Dia memposisikan diri sebagai klien yang nanti kalau begitu ya nggak apa-apa, kalau gini ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi nggak punya dampak apapun sebenarnya. Itu yang menjadi akhirnya arahnya mungkin bisa berbeda dengan ketika menghadapi project real. Tapi yang menarik juga dari pertanyaan Mbak Roro tentang otoritanya si desainer ya. Saya kalau nggak salah di tulisannya si Rittel itu juga tentang reasoning desainer itu, dia juga menyebutkan bahwa desain itu selalu subjektif. Desain sebenarnya tidak pernah objektif. Karena desain itu dihadirkan oleh satu pihak yang kemudian mencoba mengusulkan sesuatu rencana terhadap sebuah proyek katakanlah ya. Yang itu sebenarnya keputusan itu diambil oleh dia kan. Meskipun dia mencoba menyerap apapun yang dibutuhkan oleh orang yang akan menggunakannya. Dan ini mungkin juga ada kaitannya dengan si akar kata desain itu sendiri ya. Saya agak lupa sih, tapi kalau di bahasa Yunani kalau nggak salah designo atau apa ya, lupa saya kata persisnya, yang dimana di situ sebenarnya artinya adalah memberi tanda, yang itu nanti turunannya kan kayak signature dan sebagainya, yang mungkin berbeda dengan kata rancang yang digunakan. Ini Prof. Yosef pernah sih membahas panjang lebar tentang perbedaan kata merancang dan mendesain. Meskipun saya kurang tertarik juga membahas tentang dualisme perbedaan itu, gitu. Artinya kita tidak dalam posisi itu, tapi ada benarnya juga ketika akar kata itu dicari, ternyata yang dari sisi kata desain yang digunakan, di situ peran si desainer itu sangat cenderung lebih besar. Diyakini seperti itu, karena dia mencoba menyatakan sebuah statement melalui gagasannya dia. Artinya begini, kalau mungkin poinnya dari Mbak Roro bisa jadi dalam kondisi yang seperti itu, tidak sepenuhnya desainer itu akhirnya benar-benar menangkap apa yang akan menjadi real problemnya si project ya. Dan saya rasa betul, karena permasalahan itu akan bergeser terus-menerus. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kalau semua desainer mau mengakui, ada hal yang mungkin dia nggak duga sebenarnya. Ternyata kok
muncul begini ya, muncul begitu ya. Yang bisa dia lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin mencapai hal-hal yang dia bayangkan akan terjadi dan itu sudah dia antisipasi. Boleh nggak dikit aja nambahin kegelisahan saya gitu, bahwa karena saya juga mempelajari tentang desain dan ternyata memang desain ini diajarkan secara pragmatik karena akarnya adalah di engineering design, sehingga bagaimana dia menjelaskan itu sangat positifis, I mean. Sedangkan ketika dia duduk bersama dengan arsitektur yang harus ya mengolah secara sosial dan budaya dan kerumitan manusia, itu menjadi kontradiktif. Ketika architectural design atau itu menjadi satu terminologi, siapa yang harus menang di sini? Desainnya atau arsitekturnya? Kalau yang saya lihat selama ini memang desain ini lebih unggul karena akhirnya ya desain black box, tacit, kalau apa sih, abduction kalau katanya si Keith Dorst. Tapi mungkin kita bisa rating kembali bersama di mana kemudian posisi arsitektur ini mewadahi kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri dalam budaya, dalam sosial politik, histori, dan lain-lain. Itu aja sih. Thank you. Ini ada pertanyaan dari Reinhard PH, mahasiswa Arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Simpel sih pertanyaannya. Jadi saat ini tugas di studio masih terpaku dengan Tor. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar berani dalam mendesain dan juga dapat mempertahankan ide desain tersebut. Kaitannya ya proses dilematis desain lah, antara ide dengan pembatasan pemikiran dari seorang tutor atau dosen yang terkait seperti itu. Jadi harusnya bagaimana nih cara menanggapinya sebagai seorang mahasiswa? Mungkin bisa ditanggapi Mas Devri, tapi mungkin saya kaitkan sedikit juga dengan dunia praktik ya Mas. Maksudnya dengan dunia saya sendiri sebagai praktik berarsitektur, yang menarik saya sendiri juga pernah mengalami hal yang sama terkait dengan otoritas sebagai seorang desainer tadi itu. Gitu. Sebenarnya problem desain itu dilematis menurut saya. Jadi kadang problem itu muncul dengan konteks gitu, dengan konteks yang pastinya kita sebagai arsitek pasti mencari problem itu pasti kita kulik nih dari user secara wajar ya, secara umum pasti kita kulik kan dari usernya siapa dan konteks usernya itu bagaimana, problem yang dikeluarnya dari user apa gitu. Nah, tapi saya punya pengalaman di praktik sendiri gitu. Sebenarnya ketika user sudah memberi briefing problemnya apa, kita sudah menstudi problem itu gitu. Tiba-tiba di tengah proyek itu berjalan, user sudah lupa gitu dengan problemnya itu apa gitu. Ya mungkin karena dia tidak terbiasa dengan mental picture-nya, dia terbiasa dengan masalah actual world-nya gitu. Jadi akhirnya oke, konsep itu tertangkap, desain itu terapprove, tapi desain itu berubah sendirinya dengan seiring berjalannya waktu gitu. Maksudnya tidak sesuai dengan konseptual yang kita inginkan gitu. Ya mungkin itu menyambung kaitannya dengan perkuliahan, sebenarnya kan hampir sama gitu. Kira-kira di perkuliahan kan juga mengalami problem dilematis yang sama gitu, Mas Devri. Mungkin bisa ditanggapi, Mas Devri. Oke, mungkin saya coba ya. Saya tadi coba membaca, mencerna pertanyaannya. Tapi intinya kayaknya ada tor gitu ya, ada tor yang diberikan, kemudian merasa terbatasi oleh tor itu gitu. Dan ketika mencoba melepaskan dari tor itu, disampaikan bahwa kamu harus sesuai dengan batasan itu. Mungkin gitu ya sederhananya. Tapi yang mungkin saya mau respon pertama begini sih, untuk Reinhard ya. Jadi tor atau brief itu kan itu pasti ada. Lebih pasti lagi adalah brief atau tor yang disusun oleh kita sebagai perancang. Karena kalau mengandalkan mungkin bahasa sederhananya external brief gitu ya, mungkin di satu waktu ada kondisi di mana kalian atau kamu nggak diberi batasan bisa jadi. Tapi ketika itu terjadi kan kita harus me-create batasan itu. Karena batasan itu yang mengontrol sebenarnya saya harus bergerak dengan direction kemana dan bagaimana. Jadi mungkin mindset itu dulu yang nomor satu. Supaya apa? Supaya kita tidak memposisikan bahwa tor atau brief itu sebagai sebuah kekangan gitu. Bukan. Dia itu sebenarnya posisinya adalah sebuah direction tool sebenarnya. Alat untuk mengarahkan. Tapi perkara kamu mengarah ke sana itu dengan jungkir wali itu apa bahasa Jawa ya? Jumpalitan gitu. Kemudian atau meluncur ataupun apapun sebenarnya. Selama dia ada di koridor itu berarti kan arahnya ke sana gitu. Mungkin yang ditakutkan oleh dosen Reinhard itu adalah kamu mengarah ke hal yang berbeda atau arahnya menjadi tidak searah seperti yang direncanakan oleh si studio. Dan mungkin hal penting yang lainnya begini, di dalam setiap studio itu pasti dia akan punya yang namanya agenda kan. Studio agenda itu pasti ada. Jadi menurut saya begini,
peluang untuk bergeraknya justru bagaimana kekritisan Reinhardt untuk membaca si Thor itu. Karena Thor sebenarnya bisa macam-macam sih. Kalau Thor yang baik sih dia tidak bersifat untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu, tapi justru memberikan pancingan untuk orang-orang itu atau si desainer punya peluang meng-create briefnya sendiri gitu. Jadi mungkin tidak begitu jelas ya nih ya respon saya, karena saya juga belum bisa membayangkan Thor-nya seperti apa gitu sih. Tapi satu hal yang saya garis bawahi tadi satu, bahwa brief itu pasti ada, dan karena memang dia dibutuhkan sebagai directional tools, dan karena dia sebenarnya alat untuk mengarahkan, maka kita sebenarnya masuk aja ke jalur arah itu, bukan melenceng ke jalur yang lain. Tapi persoalan apa ya, mungkin kelembaman batas arahan itu sangat bisa muncul sih peluangnya. Karena nanti kalau nggak percaya, dibuktikan aja di akhir semester Anda semua bisa lihat bahwa wih kok bisa beragam gitu ya gagasan-gagasannya, padahal Thor-nya sama loh. Atau sayembara desain. Sayembara desain kan satu brief itu, tapi kok bisa muncul 100 varian gitu gagasan atau cara respon si perancang gitu. Oke. Ya. Berikutnya ada Mas Anggit Ramadan, silakan Mas Anggit. Selamat malam, nama saya Anggit, saya mahasiswa arsitektur ITS juga. Saya tadi mau menanyakan soal diagram yang tadi konteks sama form tadi. Kan tadi kan dia diferensial gitu, selalu turun-menurun. Jadi konteks C1 sama F1 itu dia soal human being, terus dia menurun ke craftsman, seperti itu turun lagi dia jadi desainer. Jadi di pikiran saya nanti pasti ada turunan-turunan lain yang mungkin ada profesi lain, mungkin kayak dokter, itu dia punya imajinasi sendiri soal gimana itu desain gitu, atau gimana dia menyikapi sebuah permasalahan atau problem gitu. Nah, kita sebagai desainer itu apakah nantinya itu harus mengembalikan lagi ke si F1-nya gitu. Karena tadi kalau di grafiknya Pak Devri tadi itu kan dia dari C1 terus turun sampai ke C3, terus dia ke F3, terus naik lagi ke F1 gitu. Kan seakan-akan kita akhirnya harus mengikuti actual world-nya gitu. Nah, apakah nanti ketika kita ini mendesain, apakah ketika memang ternyata keputusan terbaiknya itu adalah di F3 gitu, atau mungkin di F2 gitu. Jadi kita apakah harus akhirnya mengikuti actual world-nya, atau kita bisa aja sampai di tahap oh ya udah kita sebagai desainer kita ingin propose ini aja gitu, atau mungkin nanti sebagai seorang craftsman kita juga cukup sampai desainnya aja. Jadi nggak perlu kita kembalikan ke gimana sebenarnya actual world-nya gitu. Ya kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Devri. Oke, lanjut. Jadi yang pertama saya mungkin sedikit koreksi. Jadi itu di situ bukan apa tadi istilahmu, ada diferensial ataupun turunan gitu ya. Enggak. Itu sebenarnya ada 3 diagram. 3 diagram yang justru saya tampilkan dengan cara yang berbeda dengan yang ditampilkan si Alexander di bukunya. Kalau di bukunya itu tampilkan 3 diagram tuh dijajar. Tapi ketika dijajar, orang jadi salah tangkap bahwa ketika bicara yang ada C2, C3 dan F3, F2 itu menjadi kayak terpisah gitu antara yang craftsman dengan desainer. Padahal sebenarnya itu bisa berlangsung dengan kadar yang berbeda gitu. Sehingga makanya saya tampilkan dia dengan muncul seperti itu. Dan yang kedua yang saya sedikit koreksi adalah bukan kembali ke F1 yang di actual world, bukan, tapi form yang kemudian dimunculkan untuk merespon di actual world itu bisa berbeda ketika kita bangun mental picture ataupun formal picture of mental picture kita. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan balik, tapi justru usaha meng-create solusi itu menjadi berbeda ketika kita itu langsung direct antara konteks dengan solusi gitu ya. Dengan kalau kita bangun dulu konsep di pikiran kita. Benar, ini masalahnya apa toh? Oh, ini pekerjaannya begitu. Kenapa nggak begini gitu? Saya contohkan begini. Misal, saya agak ngawur ya cari contoh. Misalnya ada kondisi kita buka kap mesin mobil, kita baru beli mobil second nih, kita buka kap mesinnya, kemudian tahu itu nggak tuas penahan kap mesin itu. Ada beberapa kasus yang mobil second itunya hilang gitu. Atau ada pula yang beberapa yang mobil dimodif itu dilepas. Sehingga yang terjadi itu kadang-kadang kalau kita bicara yang C1 F1, yang terjadi itu adalah dia akan cari batang kayu yang dia pakai untuk ganjel.
selesai nggak masalahnya gitu? Selesai kan? Jelas selesai kan? Karena dia direct kan, solusinya direct sekali. Sementara yang kemudian kalau kita pikir di persoalan C2 dan muncul F2, mungkin dia akan mencoba membangun konsepsi atas si batang pengganti itu. Ngerti maksudnya? Jadi apakah kemudian kayu yang saya pilih harus begini dan seterusnya. Nggak bisa kayu ini harus pakai kayu itu. Sehingga kalau mungkin dia mengalami hal yang sama, dia akan pakai solusi itu terus. Pattern-nya dia punya. Tapi ketika cara berpikir desainer mungkin beda lagi. Mungkin dia akan cari solusi lain tentang sebentar. Ini sebenarnya prinsipnya apa sih? Oh, dia harus menahan sikap mesin supaya terbuka ya. Saya bisa nggak bikin mekanisme lain dengan tidak mengandalkan apa yang saya jumpai gitu justru. Dan nanti solusi terakhirnya kan tetap ada di actual world. Jadi F2 ataupun si F3 itu sebenarnya adalah gagasan yang dia bangun sebagai sebuah planning atau sebuah rencana sebenarnya untuk kemudian mengeksekusi solusi yang dia munculkan di akhir. Perbedaannya nanti di kualitas solusinya. Ya tentu yang seorang desainer dia berpikir sekian step ke depan kan dibandingkan dengan reaksi solusi yang ada di C1 F1 tok gitu. Karena kalau yang C1 F1 sebenarnya siapapun bisa melakukan, tapi untuk bisa mencapai ke C3 F3 itu enggak semua orang. Itu yang disebutkan si Roswittel bahwa nobody design always sebenarnya, karena nggak semua jadi tereduksi sebenarnya. Yang kayak misalnya, wih ya nggak kebayang Rek, kok Pak Disonarko bisa mendesain seperti ini ya misalnya gitu. Kliennya nggak kebayang, karena dia nggak nyampe di mental picture itu. Gitu. Yang dia bisa sampaikan mungkin hal-hal yang di actual world kan. Pak, saya butuh kamar 3, saya butuh ruang tamu, saya butuh ini. Semua permasalahan itu di actual world. Kalau itu langsung direspon, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi kemudian desainer kan membaca yang nggak terbaca. Itu sih gitu. Oke, silakan Mas Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Sebenarnya saya lebih ke sharing aja ya, sharing pengalaman dalam hal beberapa penanya tadi. Dari yang tadi bertanya tentang adanya TOR atau design brief ya, kalau menurut saya sih itu lebih pada tahapan kematangan seorang desainer aja. Jadi mungkin sama sih seperti dulu waktu zaman kuliah itu kita menganggap TOR itu sebagai sesuatu yang mungkin sama membatasi, tapi pada tingkatan tertentu begitu saya lulus dan berpraktek, saya pernah dapat klien yang dia pada waktu kita ketemu di awal udah ngomong, saya ngikut Pak Katamas aja deh, desainnya saya pasrah aja gitu. Nah, memang di awal saya terpikir, oh kalau dapat klien seperti ini enak ini. Tapi ternyata pada prosesnya saya justru kebingungan sendiri. Karena begitu klien ngomong saya pasrah, saya ngikut, saya jadi bingung, ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Sedangkan ternyata saya begitu cek lahannya juga sangat luas sekali gitu. Malah kebingungan sendiri, arahnya juga nggak tahu kemana gitu. Sehingga akhirnya mau nggak mau ya, supaya saya bisa mulai bekerja ya itu tadi seperti yang Mas Jeffrey sampaikan, ternyata ya kita tetap butuh gitu loh TOR itu supaya kita bisa bekerja. Nah justru yang menjadi apa ya yang masih saya cari sampai saat ini adalah terkait dengan lingkungan masyarakat kita ya. Mungkin kalau di luar negeri dengan masyarakat yang sudah aware dengan profesi ini berhadapan dengan arsitek itu bisa terjadi suatu diskusi yang mungkin secara gampangnya diskusi yang nyambung gitu. Tapi banyak sekali dengan klien-klien kita itu terutama klien lokal itu menjadi sesuatu yang seringkali tidak ketemu gitu. Maksud saya adalah apakah desain problem tadi itu kalau yang saya tangkap dari uraian-uraian yang sudah disampaikan kita, apa yang bisa disampaikan oleh Mas Jeffrey dari awal sampai akhir dan juga penanya pertama tadi, itu adalah konteks yang kita tepatkan dalam posisi yang benar ya. Kita melihat konteks kemudian kita respon sehingga menghasilkan form di Agile World-nya itu dengan konteks yang kita coba tepatkan dia secara benar. Seperti yang tadi contohkan oleh Mas Jeffrey, contoh karyanya Mas Mamu gitu, dia kan mencoba menempatkan, dia mempertanyakan berbagai hal berulang-ulang sehingga apa memang benar ini yang dibutuhkan, apa memang benar ini solusinya, apa memang benar dan sebagainya. Tapi dalam konteks masyarakat kita yang saat ini memang belum begitu aware dengan profesi ini, seringkali kita terjebak dalam diskusi itu sendiri gitu. Maksud saya gini, contoh paling gampang ada misalkan gini, memang awalnya adalah masalah pendekatan. Jadi bagaimana pendekatan yang kita ambil di awal itu berbeda sekali dengan apa yang ditangkap oleh klien gitu, atau dalam misalkan bagaimana membedakan antara want atau need-nya gitu loh. Misalkan contoh paling gampang adalah kita dapat katakanlah masjid gitu ya, bayangan klien masjid itu harus berkubah, padahal di kita masjid nggak harus kubah gitu loh. Nah konteks di sini kan sudah berbeda gitu kan, antara bagaimana kita menggali permasalahan yang sebenarnya, tetapi di klien problemnya adalah bagaimana tentang pengalamannya dia gitu.
bagaimana tentang feel-nya dia terhadap suatu objek gitu kan. Nah, berbeda lagi nanti kalau kita misalkan ngomong ego, misalkan katakanlah misalkan kita akan bertemu dengan klien yang dia memberikan project, tapi project itu sebenarnya bukan project yang benar-benar dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi project misalkan katakanlah untuk menunjukkan egonya gitu. Nah, hal-hal semacam ini bisa akan susah sekali ketemunya gitu. Sejauh ini saya ya mungkin agak malas mencari ya. Akhirnya yang saya simpulkan adalah bahwa ya mungkin itu kembali lagi kepada tingkat kematangan si arsitek ya. Beda. Misalkan gini, begitu seorang klien bertemu dengan katakanlah seorang Ahmad Juhara atau Adi Purnomo, maka gestur awalnya gitu ya, itu akan berbeda sekali pada saat dia bertemu dengan arsitek yang fresh graduate gitu ya. Seringkali kan paradigma itu kan selalu muncul ya, sadar atau tidak gitu. Begitu yang ngomong arsitek-arsitek yang sudah teruji gitu ya, maka apa yang keluar dari seorang arsitek itu akan diterima dengan mudahnya. Tapi begitu dia keluar dari seorang yang tanpa nama gitu ya, arsitek tanpa nama, maka itu akan dicerna berulang-ulang sehingga malah menjadi suatu diskusi yang tanpa ujung gitu. Nah, dalam konteks ini apakah teori-teori yang tadi masih bisa bertaut gitu ya? Apakah masih bisa dikonekkan gitu antara fenomena yang kita temui di masyarakat ini, di masyarakat kita yang notabene yang masih awam gitu ya, dengan masyarakat yang sudah ngeh gitu tentang profesi ini. Ya mungkin itu aja sih, saya minta komentarnya aja gitu dari Mas Devi atau mungkin rekan-rekan yang lain. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, silakan Mas Devri, ada komentar. Oke, cukup panjang tadi ya, Pak Pan. Tapi saya nangkapnya mungkin sekalian jawab beberapa. Jadi gini, desainer itu kan kelebihannya, salah satu kelebihannya adalah dia bisa berpikir abstrak. Berpikir abstrak ini yang berkaitan dengan dia bisa membangun konsepsi. Ini nggak ngomong desainernya baru lulus ataupun sudah berpengalaman, dapat award apapun loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang pasti ketika dia bisa berpikir konseptual, berpikir abstrak, itu ada dimensi lain yang dia akan melihat sesuatu itu berbeda dengan kalau kita hanya berpikir konkret. Contoh simpel kayak yang sering dibahas di persoalan filosofi tentang ini gitu. Gini, anak kecil itu kalau dia nggak ada di kamar tidur, maka dia akan berpikir konkret bahwa jam tidur itu nggak akan pernah ada. Ketika seseorang bisa berpikir abstrak atau berpikir konsepsi, dia bisa membangun sebuah konsepsi bahwa persoalan jam tidur itu nggak ada hubungannya sama kamar tidur. Ngerti nggak maksudnya? Jadi moga-moga teman-teman yang tadi menanyakan tentang yang dibahas di C2 ataupun C3, terutama C3 sih ya. Kalau C2 itu mungkin lebih berkaitan dengan bagaimana dia pernah punya pengalaman menghandle sesuatu dan dia akhirnya membangun mental picture di kepalanya. Tapi yang di C3 itu sudah bagaimana seorang itu membangun konsepsi. Yang itu yang sebenarnya tidak mudah dibayangkan oleh orang awam gitu, atau klien lah kalau yang dibicarakan Mas Fafan. Karena dia misalnya bicara, saya minta ada kubahnya ya dia berpikir konkret kan. Kalau nggak ada kubah masa itu masjid gitu misalnya. Tapi kalau kita berpikir, kalau sebagai desainer kita bisa berpikir konsepsi. Yang itu tentunya akan butuh cara komunikasi tersendiri. Nggak bisa kan kemudian langsung ditabrak bahwa ngapain Pak pakai masjid dan sebagainya. Itu persoalan lain sih. Ini persoalan komunikasi. Ya mungkin ini tadi belum sempat kesinggung. Jadi gini, sebenarnya si Rittal itu tidak hanya membahas tentang design problem yang sifatnya itu adalah wicked problem gitu ya, persoalan pelik gitu. Tapi dia juga bilang tentang ada kondisi di mana problem itu bersifat theme atau jinak, theme problem. Ya di dalam kita merancang, kita menghadapi keduanya. Sebenarnya meskipun dominasinya ketika kita merancang, itu seringkali wicked problem yang kita jumpai. Persoalan pelik itu apa sih? Persoalan pelik itu sederhananya adalah persoalan yang muncul karena kehadiran manusia. Jadi sederhananya itu seringkali dikatakan cabut aja manusia dari keberadaan si rancangan itu ya, maka nggak ada masalah. Maka persoalannya itu jadi theme problem semua. Semuanya persoalan jinak. Theme problem itu persoalan yang dihadapi para engineer sebenarnya. Jadi kalau kita mau sombong sebagai desainer gitu ya, kita tuh lebih jago daripada engineer. Karena engineer itu semuanya theme problem. Sesulit-sulitnya itu theme problem. Dia mau bikin cantilever seberapa, dia hitung angkanya pasti, selesai, finite gitu persoalannya. Sementara desainer tuh infinite kan persoalannya gitu. Itu yang membedakan persoalan engineering dan desain. Apapun yang berkaitan dengan persoalan kalkulasi dan sebagainya itu semuanya theme problem.
disampaikan oleh si Rito. Karena dia finite, dia punya titik henti, dia nggak punya kemungkinan membuat simptom baru untuk permasalahan lain gitu. Misalnya 2 tambah 2 itu hasilnya kan finite 4. Dia nggak punya kemungkinan jangan-jangan hasilnya 6, jangan-jangan 2 ini nggak 2 misalnya gitu. Nggak begitu. Tapi begitu yang dimaksud adalah bukan persoalan angka misalnya, persoalan kehadiran manusia gitu. Itu mungkin bisa macam-macam sih yang berkaitan dengan si manusia itu menjadi pelik persoalan itu yang disebut dia wicked problem. Nah di situ yang membedakan mungkin bukan jawab ya tentang persoalan engineering dan juga desain itu sendiri gitu. Tapi kalau tadi yang dimaksud di pertanyaan itu adalah yang disinggung oleh Mbak Roro, maksudnya itu begini, arsitektur itu kan sebuah disiplin tersendiri nih, dan desain itu juga disiplin tersendiri sebenarnya. Dan arsitektur nggak melulu bicara desain gitu. Desain itu satu bagian kan. Arsitektur bisa kita bahas macam-macam. Tapi ketika kita bicara persoalan merancang, itu dia sebenarnya punya disiplin tersendiri, punya knowledge sendiri yang kemudian yang diangkat oleh Mbak Roro tadi menarik. Ketika itu dimasukkan ke arsitektur menjadi seperti apa ya sebenarnya porsinya ya. Artinya yang kita desain itu adalah arsitektur loh. Arsitektur itu mungkin berbeda dengan benda yang lain. Karena apa? Karena konteks kehadiran manusianya itu berbeda dengan kehadiran manusia di konteks benda yang lain. Misalnya desainer produk gitu ya. Kehadiran manusia yang merespons produk itu beda dengan kehadiran manusia yang merespons arsitektur. Mungkin itu sih. Oke, terakhir ini dari Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau saya mungkin nggak tahu persis teori seperti apa gitu, saya nggak ngerti persis, nggak tahu, dan mungkin saya juga generasi yang sudah kelewat lah. Saya mungkin bercerita tentang apa yang saya alami aja gitu. Sebenarnya kan desain itu layaknya hidup sebenarnya menurut saya. Jadi hidup itu menyelesaikan masalah gitu, sebetulnya. Gitu. Kita melihat masalah seperti apa, ya itulah hidup gitu. Kalau masalahnya kecil, kita anggap itu menjadi besar, maka hidup itu akan menjadi besar. Gitu. Sisi yang lain masalahnya besar, bisa kita anggap kecil, ya desain akan menjadi seperti itu gitu. Karena sebetulnya setara dengan hidup, menurut saya seperti itu. Yang justru saya alami, justru yang sering juga saya sampaikan, saya itu selalu melihat justru semakin banyak permasalahan, itu akan semakin mudah mendesain. Kalau tidak ada permasalahan, itu akan semakin sulit. Gitu. Biasanya permasalahan itu ada dua, biasanya timbulnya dari sisi desainernya, biasanya dari kami sendiri, dari saya sendiri, kebetulan kalau di saya, klien-klien saya bukan sifatnya mesti instansi begitu ya, selalu yang sifatnya bukan bukan personal, ya. Jadi sifatnya lebih ke publik semuanya, hampir semuanya gitu. Saya tidak pernah membuat rumah tinggal gitu, nggak pernah. Jadi kalau semakin banyak permasalahan, semakin mudah banget, semakin mudah. Semakin tidak ada permasalahan, kita akan mencari permasalahannya apa sih sebetulnya gitu. Kita mencari-cari sendiri, mencari jawabannya sendiri, nanti pasti selalu begitu, selalu bergulir. Jadi kalau nggak ada permasalahan, tambah semakin bingung kita. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, misalkan ada tor dan lain sebagainya, justru yang kita cari itu ada tornya dulu, bukan tidak ada tornya. Justru dengan tor itu kita akan semakin mudah sebetulnya, bukan mempersulit gitu. Jadi mulai dari harganya murah, budgetnya sempit, waktunya mepet, itu semua permasalahan yang mestinya bisa didesain. Gitu. Waktunya misalkan mepet gitu. Ada kita berpikirnya bukan lagi bentuk gitu. Tapi berpikirnya kita yang moduler sajalah, tapi tetap menarik. Kita membuat yang praktis, orang membuatnya bisa cepat dan lain sebagainya. Kita gambarnya juga bisa cepat gitu, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya semua mendesain itu melihatnya justru dilihat sebagai suatu permasalahan. Gitu. Ya contohnya yang paling gampang, sering saya sampaikan bahwa kalau kita mendesain pada daerah miring berkontur tajam, itu lebih mudah loh mempertahankan desain pada klien. Saya gampang menjawabnya gitu. Ini menjadi memanjang begini, Pak ini karena posisinya begini gitu. Karena tanahnya begini. Ini kan karena ada permasalahan. Jadi itu ya istilahnya yang mau saya sampaikan. Jadi justru istilahnya semakin tidak ada permasalahan, semakin kesulitan gitu. Saya boleh respon ya Mas Yona? Silakan Mas Devri. Oke, jadi saya sepakat Pak Hari, terutama tentang beberapa statement Pak Hari itu begini. Itu betul sekali. Jadi permasalahan itu justru kita harus ciptakan sendiri. Dengan begitu kita jadi semakin mudah sebenarnya merancang. Ini sama dengan pernah Pak Eko Prawoto itu juga stepnya sama. Jadi malah
cara bercanda beliau kan, arsiteknya sebenarnya absurd kok, nggak jelas kok, permasalahan digai-gai dewe, dibikin-bikin sendiri, dipecah-pecahkan sendiri gitu ya. Karena kalau masalahnya cuma gitu tuh dia nggak tertantang, justru dia tambahkan lagi beberapa hal yang menjadi tambahan masalah. Justru semakin banyak masalah. Jadi penjelasan Pak Hari tadi itu sama dengan penjelasan yang di bagian C3F3, karena di situ kan pemikiran si desainer sendiri yang membangun konstruksi permasalahan sebenarnya, yang dia coba tarik dari konteks di actual world di dunia sesungguhnya itu dia tarik, dia coba create permasalahan tambahan dalam tanda petik untuk dia semakin mudah kemudian merespon. Itu aja Mas Yona mungkin responnya. Silakan Mas Carlson mau berbicara. Makasih. Saya sebenarnya tertarik yang intinya gini, gimana cara melatih kepekaan kita biar seperti tadi apa yang disampaikan Mbak Roro bisa pemikiran mentality, jadi nggak hanya pemikiran tentang sesuatu yang physically atau desain. Kita ngelatihnya gimana ya biar kita sepeka itu bisa menciptakan desain-desain problem. Mungkin bisa di-sharing, ada yang punya pengalaman dengan bos-bosnya, bos pernah. Sebetulnya ada pertanyaan lagi sih, kenapa sih disebutnya desain problem? Kok kayaknya masalah, terus kok nggak desain challenge atau tantangan atau apa? Udah, thank you. 2 pertanyaan itu. Oke, boleh pendapat lah. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak. Ini mungkin runtutannya bisa agak panjang, berkaitan sama mungkin pola pendidikan kita, itu ngefek sekali sih menurut saya. Jadi gini, sederhananya itu kan pernah, apa yang bilang ya, Rocky Gerung kalau nggak salah, Rocky Gerung yang bilang. Jadi ini nggak bahas politik loh ya. Ini bahas tentang, disampaikan begini, di Perancis itu mulai SMP, anak-anak itu diberikan pengetahuan tentang filsafat gitu. Yang akhirnya, jadi kan gini, sebenarnya filsafat itu kan nggak harus diposisikan jadi kayak, belajar filsafat itu nanti kalau S3 atau dokter dan sebagainya. Sebenarnya mereka malah enggak mikirnya. Karena itu kan foundation sebenarnya yang membentuk cara berpikir, cara pandang, yang di kemudian hari dia jadi berbeda di dalam merespon sesuatu. Yang efeknya mungkin salah satunya ya dia jadi lebih kritis, dia lebih lebar dalam melihat sesuatu. Sederhananya begini, kemarin baru hari yang lalu bahas kebetulan gitu ya sama Iwan kalau nggak salah itu. Kenapa kok orang-orang kayak Mangunwijaya itu nggak muncul lagi, atau belum muncul lagi misalnya di Indonesia? Karena apa? Karena Mangunwijaya itu sebenarnya kan filsuf juga loh. Beliau kan filosofer. Itu yang menjadikan beliau berbeda gitu ya. Ya belum, artinya gini, Indonesia kan banyak, filsuf-filsuf banyak, atau orang yang senang gitu ya tentang filsafat, yang semua itu kan berkaitan dengan bagaimana berpikir, tapi kan sedikit yang kemudian kebetulan profesinya arsitek gitu. Jadi mungkin itu satu hal sih Mas Elton. Bisa jadi ada hal lain juga yang mempengaruhi bagaimana kemudian kita bisa istilahnya kritis gitu ya, melihat. Saya bisa nambahin dikit nggak? Kebetulan saya di sana, di Melbourne kan saya ngajar tentang design approach and method, dan di sana itu kita menggali tentang proses, Mas Carlson. Jadi di Jack yang saya bawakan itu tidak ada keharusan anak untuk menyelesaikan desain yang dia mulai, tetapi ada satu bagian lain yang lebih penting, yaitu ada jurnal di mana dia harus merefleksikan. Itulah kenapa kita pakainya Donald Schoen yang reflective practitioner, karena dalam proses mendesain sebenarnya kita tuh sedang berconversation dengan desain kita. Ketika kita garis ini benar nggak ya, kita pikir lagi, kita benar, ini benar nggak ya gitu. Jadi ada proses kritis di situ yang akhirnya memberi kita waktu untuk lebih menggali problem, bukan mencari solusi. Itulah kenapa kalau di desain ini sendiri, kenapa tadi saya bilang engineering basisnya adalah engineering design, karena memang ini menjadi pembeda kita dengan scientist. Scientist itu problem approach, kalau kita tuh solution approach. Jadi kita tuh cuma baca tor sekali, udah nih, langsung opsi A, opsi B, opsi C, langsung kayak gitu. Cuman akhirnya kita nggak pernah berhenti sejenak untuk go tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Ya, dan itu sebenarnya di-adjust dengan studio kita, bahwa studio kita itu sangat berorientasi pada hasil. Bahwa dari pertama sudah ada tor, harus ada denak tanpa potongan segini.
ini tampak apa sih, yang segitu-gitulah, pokoknya dengan list yang sangat panjang, sehingga dari awal mahasiswa harus jump into design. Dan makanya ada namanya Margaret Gross, dia bilang bahwa akhirnya arsitek itu bilang kalau ngadain analisis, dia cuma kayak, apa ya namanya, analisis paralel. Jadi kita tuh sebenarnya nganalisis tapi nggak analisis. Akhirnya cuma ya itu lagi, kayak site analisis yang kayak gitu-gitu. Tanpa akhirnya mendalami problem itu, yang kemudian dia bilang jadi dead by site analysis. Jadi kita tuh nggak ngerti apa-apa dari site itu sendiri, karena cuma sebagai satu langkah yang harus dilewati saja. Dan saya setuju pada waktu Pak Devri bilang ini bagian dari pendidikan kita yang sudah sangat tidak kritikal lagi, tetapi memang kalau dalam studio, ketika kita menerapkan critical thinking, harus ada trade-off. Berarti kalau saya di sana, studio itu tidak ada aturan tampak potongan prinsip dan lain-lain itu nggak ada. Jadi desain itu memang hanya konseptual, tetapi ketika menggali problem itu menjadi yang lebih penting. Gitu sih. Itu mungkin suatu pilihan untuk sekolah arsitektur ya, apakah harus menjadi lebih pragmatis atau menjadi lebih filosofikal. Thank you. Oke, thank you. Mas Dhani mungkin bisa kasih komentar. Oke, Mas Dhani. Halo. Pertama saya mau nyampein, saya tertarik sama yang Mbak Roro tadi sampaikan di awal tentang mana yang harus menang, arsitektur atau yang bukan arsitektur gitu. Saya tuh pembahasannya bisa dalam konteks Indonesia itu pembahasannya lapis-lapis yang bisa dikupas banyak sekali dari sudut pandang yang beragam sekali, dan itu bisa jadi satu topik yang bisa ngebuat kita sendiri refleksi terhadap posisi kita di kebudayaan modern Indonesia ke depannya gitu. Di mana posisi arsitek untuk pengembangan kebudayaan Indonesia modern ke depannya itu lebih dari cuma berbicara mengenai masalah desain dan gimana metode solusi untuk mencari solusi masalah desain itu sendiri gitu. Panjang banget sih. Tapi kalau misalnya waktunya sedikit, saya mungkin mau tadi Kak Carlson nanya paling deket sih tentang gimana dapat sensitivitas desainer yang dibicarakan itu, kemudian disebut dua nama yang kebetulan saya kenal cukup dekat, dan dua proyek yang kebetulan saya terlibat langsung, tadi Museum Tsunami sama Studio Cahaya. Kebetulan saya ngelihat proses desainnya dan terlibat di proses desainnya. Waktu saya kerja di Adi Purnomo tuh, buku pertama yang saya disuruh baca itu bukan buku arsitektur, buku filosofi. Saya disuruh baca bukunya Ayn Rand waktu itu, filosof dari Amerika, sekitar tahun 30 sampai 50-an aktif menulis, dan beberapa bukunya itu justru buku cerita, The Fountainhead sama Atlas Shrugged, ada The Anthem juga, dan beberapa buku pikirannya itu banyak bukunya. Jadi saya disuruh baca tuh sama disuruh baca Musyawarah Burung. Kemudian baru arsitektur dibicarakan, tapi tidak pernah hanya dalam sudut pandang desain aja gitu. Kalau malam tuh kan kita suka makan malam bareng gitu di teras belakang. Ada satu bercandaannya Mas Pamo yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang, tapi sebenarnya dalam banget bercandaannya. Bercandaannya tuh beliau ngelihat bulan, kita lagi makan malam, ada bulan purnama, terus Mas Pamo bilang, selera humor Tuhan tuh aneh banget ya. Bisa ada satu benda bulat warna terang di sana sendirian gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa gitu tiap malam gitu. Itu yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang, gimana cara beliau melihat kehidupan, melihat keseharian, melihat apa yang ada di sekelilingnya itu dengan sensitivitas dan kepekaan yang dilatih dari membaca sastra dan filosofi, dan penghargaan yang tinggi terhadap apapun yang berlangsung dalam keseharian. Semut yang berjalan, matahari yang bergerak, bulan yang berubah fase, pagi yang menjadi malam, itu semua diamati dengan pelan dan dengan detail. Proses bikin Museum Tsunami itu juga erat kaitannya dengan ini gitu. Sebenarnya yang mungkin belum banyak diceritakan sama Mas Mamo, Museum Tsunami itu didesain berbarengan dengan Studio Cahaya desainnya. Jadi ceritanya itu saya diminta untuk bikin, saya kerja di dalam ruangan, Mas Mamo kerja di teras. Mas Mamo di teras bikin maket, saya di dalam ruangan bikin gambar, studi desain, riset, atau apapun yang beliau minta saya lakukan. Awalnya bentuknya nggak kayak gitu, Museum Tsunami itu. Awalnya bentuknya diminta jadi organik, kayak amuba. Pokoknya kamu bikin alternatif denah bangunan bentuknya amuba, berapa banyak kamu bisa buat.
bisa coba bikin amuba kan. Mas Mamo di luar lagi ngerjain sunscreen buat studio cahaya. Mas Mamo kalau bikin sunscreen, kemarin waktu bikin sunscreen itu pakai market. Jadi hampir 80% proses pembuatan studio cahaya itu pakai market semua. Mulai dari sunscreen, masa bangunan, alternatif, dan lain itu pakai market semua. Nah, Mas Mamo lagi bikin sunscreen ya. Kemudian saya itu bikinnya dari skala 100 sampai skala 120 kalau nggak salah. Jadi dari skala 100 dibikin 15 alternatif, 10 sampai 15 alternatif. Habis itu diambil 1 atau 2 yang jadi skala 150. Waktu lagi ngebuat salah satu skala 150. Jadi kan kalau bikin sunscreen kan 2 sisi. Yang tadi di foto yang dikasih Devri kasih lihat ada bentuk kecil-kecil lipat-lipat itu sebenarnya salah satu sunscreen ya. Dia lagi nempel-nempel satu sisi, lalu dibalik sisinya dia jadi punya ketinggian. Nah, waktu itu Mas Momo istirahat di depan market sunscreen itu ditaruh di atas meja, rokok ada semut lewat, set gitu. Dari situ baru kepikiran, oh jangan-jangan ini bentuk museum tsunami-nya. Lalu saya dipanggil, kita ngeliat sama-sama kemungkinannya bisa apa enggak dibuatnya. Kita ngeliat sekali lagi ada semut lewat, terus kita pikir, oke, bentuk museum tsunami-nya ini gitu. Dari sunscreen studio cahaya. Jadi masalah yang disampaikan Devri di depan tadi itu benar sekali, emang ada 3 pertanyaan itu dari awal yang sampaikan. Tapi saya rasa yang kalau kita bicara tentang desain dan arsitektur, yang harus dibicarakan setelah membicarakan masalah adalah solusi. Dan Devri tadi bilang benar sekali, kata kuncinya adalah kualitas solusinya bagaimana gitu. Dan kualitas solusi itu nggak akan bisa dapat bagus kalau nggak ada kepekaan sih. Kepekaan itu tidak akan mungkin bisa didapatkan kalau kita tidak menjadi pelan. Filosofi adalah usaha untuk memahami kehidupan sebetulnya. Filosofi itu bukan ilmu kalau menurut saya. Itu usaha untuk memahami kehidupan dan kehidupan kita bagaimana gitu. Dan kalau misalnya kita tidak mau berusaha untuk memahami kehidupan, nggak akan pernah kita bisa memahami arsitektur. Karena arsitektur lebih dari apapun adalah kehidupan itu sendiri atau hasil dari kehidupan itu sendiri gitu, atau produk dari kehidupan itu sendiri. Nah, desain apapun sih, semua yang dilakukan manusia itu sebenarnya adalah kerja mendesain, cuma levelnya aja yang beda. Mulai dari masuk ke gua itu sebenarnya adalah usaha mendesain, usaha untuk mendesain ruang tinggal kan di luar terus masuk ke dalam gua. Jadi kalau kita mau memahami desain arsitektur lebih lanjut ya kita harus memahami kehidupan dulu, dan memahami kehidupan ya kalau menurut saya dengan memahami filosofi. Dari situ mencari masalah, kemudian memecahkan masalah itu jadi bukan mudah sih, jadi lebih masuk akal. Dan saya nggak pernah setuju desain black box. Saya nggak ada yang harusnya nggak black box sih. Membuat bentuk ya mungkin black box, tapi mendesain itu harus rasional. Karena asal usulnya harus jelas. Kenapa A dibuat tujuannya supaya C, kenapa D dipilih tujuannya supaya E gitu. Itu harus jelas. Saya pernah yang saya waktu saya kerja sama Mas Momo, saya baru lulus langsung kerja sama Adi Purnomo. Saya lagi ngedesain atap gitu, satu atap saya buat miring atapnya, terus Mas Momo nanya, ini kenapa kamu bikin atapnya kayak gini? Saya dengan naifnya saya bilang, ini keren aja Mas. Dimarahin. Gak cukup keren itu, dan jangan pernah lagi kamu ngedesain dengan alasan keren. Ngedesain harus ada alasan jelasnya, ini kenapa seperti ini kenapa begitu gitu. Itu aja sih dari saya kayaknya. Oke, Mas Dhani, thank you. Mungkin saya tutup untuk sesi ini dulu. Tadi yang menarik perkataannya adalah desain selalu ada tujuan, tapi apakah tujuan itu menjawab pertanyaan dan masalah, maka mungkin solusi desain kita adalah berhasil sebenarnya. Berhasil menunjukkan masalah baru, bukan menghasilkan solusi dari masalah itu gitu. Jadi emang para arsitek itu menurut saya ya adalah pencari masalah. Ya, overall itu aja kesimpulan malam ini yang ya mungkin semoga berfaedah, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup untuk acara hari ini. Mungkin kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut, silakan lanjut di chat. Video setelah ini akan saya tutup gitu ya. Oke, terima kasih semua. Salam sejahtera. Terima kasih. Ya.